Jedid bertuju itu belum pernah ke Australia. Terus masalahnya banyak. Semi dengan istrinya, Foni, itu waktu lewat imigrasi Jakarta diperingatkan, paspor kalian bermasalah. Sebab habisnya sudah kurang 5 bulan, nggak sampai 6 bulan. Nah, itu sudah masalah lagi. Terus ada Jonathan Bob, itu underage. Waktu ngurus visa, wah susahnya luar biasa. Siapa walinya? Nah saya harus berangkat duluan. Istrinya tadinya kami harus bareng-bareng, saudara. Istri saya harus belakangan juga karena dia harus ngurus exit permit. Jadi saya limpahkan semua tugas kepada dia. Telepon terus dari kemarin sore itu. Makanya Tuton, lihat kode telepon terus kemarin. Karena mereka saya ikuti dari Jakarta gimana. Waduh bagaimana ini. Akhirnya tadi pagi saya baru tidur 4:30, saudara. Saya tunggu mereka take off dulu. Sampai masuk masalah saya teleponin terus. Hati-hati, jangan salah ngomong di imigrasi terus begitu. Nah saya pikir keluarnya lama. Ternyata tadi pagi kami terlambat jemput. Maka saya keluar duluan. Wah, makanya saya bilang istri saya hebat. Luar biasa. Saudara, yang ketiga, kapan terakhir kali kita memberi hadiah pasangan kita? Nggak harus mahal. Dan anak-anak melihat, kapan terakhir kali ada sesuatu yang kita bisa buat dan tidak dihargai oleh anak-anak kita. Dunia nggak butuh khotbah, nggak butuh gereja. Dunia butuh home yang bisa membuat orang pulang. Rumah kami banyak di Indonesia. Tuhan berkati kami bisa beli rumah banyak. Karena saya tahu ayat ini. Saya berbahagia bisa membuat orang pulang. Desember ini ada 2 tahanan yang lolos sudah keluar. Satu dari Makassar, orang Bugis. Bulan depan, tahun baru, dia akan tinggal di rumah kami. Yang satu dari Jambi, bebas. Saya tampung mereka. Saya punya rumah di Jambi. Ayo tinggal. Bulan Juli yang lalu dari Gorontalo, bebas dari penjara. Itu orang-orang Islam bukan Kristen. Saya praktekkan langsung. Saya punya rumah di Gorontalo. Saya punya rumah di Jambi. Tinggal. Orang tahu. Yesus saya nyatakan secara fakta di dunia ini. Nggak cuma lewat khotbah. Ayo tunjukkan itu. 24 Juni yang lalu, saudara. Saya dari Nabire mau pelayanan ke Surabaya. Dari Juanda Airport saya naik taksi. Begitu saya paling gak senang dijemput. Saya suka naik taksi karena saya ingin berkati sopir-sopir itu. Begitu ingatin saya besok kalau masuk surga, saya kenalkan ada banyak sopir taksi saya bawa ke sana. Ingatin ya, jangan lupa. Luar biasa. Maka itu sampai hari ini saya pendeta nggak pernah punya mobil. Di Indonesia saya nggak punya mobil. Bukan saya nggak bisa beli, saya nggak mau. Karena saya senang naik becak, saya senang naik angkot. Itu paling enak. Naik bajai itu paling enak. Kalau nginjil kenceng, ngomong sama bajanya, wah itu paling seru. Kalau naik bajai serius. Kalau Jakarta saya ajak saudara jalan dengan saya akan buktikan. Begitu di taksi saya baru sadar, sabun mandi saya habis. Saya bilang, Pak, nanti kalau ketemu Alfamart, yang di mana Pak? Dia tanya, terserah, yang ke arah rumah saya aja. Ya udah. Setelah itu, oh itu Pak, oke berhenti aja. Setelah begitu berhenti, saya ketemu orang, namanya Ferry. Wah ini, lo kenapa kok ini? Kok dan saya cari nggak ketemu. Ya kamu cari Surabaya, saya di Papua cari Surabaya segini gitu. Saudara dia datang sini, kemudian mau anak nggak? Saudara, orang itu sering kasih anak kepada saya. Mau anak nggak? Mau, saya bilang. Di mana anaknya? Ada di rumah. Kamu nemu di mana? Saya bilang. Nemu di jalan. Anaknya siapa? Nggak tahu. Dia bilang begitu. Ya, kok bisa nemu? Dia jalan-jalan. Saya kok kasihan saya panggil. Ternyata dari panti asuhan. Saya datang ke rumahnya. Anak lagi kira umur 16. Saya tanya, papamu mana? Mati om gitu. Lah mamamu hilang. Loh, enak aja jawabannya begitu. Oke, ikut om ya pulang ke rumah. Panggil papa. Saya beri pakaian, saya suruh mandi. Saudara besok tanggal 25. Jadi saya tanya dia juga nggak tahu di mana mamanya. Oke, 25 saya tuh diundang orang makan, suami istri. Saya kenal mereka. Kebetulan hari itu ada 4 anak kami dari Nabire datang mau ikut jambore pelajar di Surabaya bersama guru. Jadi 5 orang. Lalu hari itu kami bertujuh. Mereka 6, ya 5, 6 karena itu saya. Kami bertujuh, istri saya nggak ikut, jadi di Nabire. Jadi saya ajak makan bareng-bareng, tapi mejanya pisah karena saya mau ngomong dengan keluarga ini. Meja sebelah. Kami datang ke tempat makan itu, mereka belum datang. Jadi saya pesan dulu untuk anak-anak, atau memang kami nggak bareng. Nggak lama 2 orang itu datang. Jadi kami duduk meja sebelah. Saya kira ngomong dengan mereka karena mereka perlu. Tiba-tiba SMS bunyi, titit. Saya lihat anak ini SMS saya. Saya kan heran, kenapa sebelah SMS saya SMS-an? Ya tahu kan, saya tanya dia begini, dia kasih kode baca, papa baca. Saya baca, begini bunyinya.
Papa kenal nggak sama tante yang papa ajak bicara? Terus saya balik ke dia. Kenapa? Itu seperti tante saya. Wih, sebelum ini orang kaya ini, saya bilang begitu. Iya, tanya. Mama saya adiknya dia. Saya jadi bingung mau ngomong apa ini. Akhirnya saya pindah pelan-pelan lagi ke meja saya. Saya panggil namanya, Tin. Kamu kenal nggak anak itu? Dari tadi tuh saya lihat dia nyebut nama. Betul, Tin. Nangis langsung. Ibu ini. Kau dia nemu di mana anak itu? Kamu sudah kehilangan jejak nggak tahu di mana. Mamanya itu adik saya, tapi memang hilang, kami nggak tahu ada di mana. Papanya sudah mati. Papanya pisah dengan mamanya. Waktu lahir anak ini punya babysitter. Papanya gila sama babysitternya. Hancur keluarga ini. Jadi Tin, sekarang saya bilang, kalau ada orang cari keluarganya, cari dia, cari saya. Saya beri rumah banyak orang. Berbahagialah gereja. Kalau kita bisa berkata, aku beri rumah kamu, yuk pulang. Maka itu yang punya duit beli rumah banyak-banyak. Oh, nggak ada yang ngamen. Sungguh beli rumah itu luar biasa, bukan untuk investasi saja, untuk menyelamatkan orang-orang itu. Christmas is all about love. Tepuk tangan. Mari kita mengakhiri dia.